cerai, nggak boleh nih. Ucapin sembarangan, apalagi bapak-bapak hati-hati. Pengucapan kalimat cerai, dan kata ulama, hikmah kenapa cerai di tangan laki-laki bukan tangan perempuan, karena mereka pakai akal fikiran. Kalau mau menceraikan masih berpikir nih, ini kedepannya bagaimana, ini nanti bagaimana, anak bagaimana, panjang nih ceritanya. Kalau perempuan tidak, pokoknya ceraikan saya tidak mau tahu. Besok apa terjadi ini urusan nanti. Padahal kalau sudah diceraikan pergi ke rumah orang tuanya nyesel juga nanti. Jadi masalah juga nanti. Banyak orang begitu. Berapa banyak akhwat muslimat yang tanya kepada saya, Ustaz, saya nyesal Ustaz, saya sudah sering tekan suami saya minta cerai, sekarang akhirnya saya diceraikan, saya mau kembali sudah susah. Suami saya sudah sering ucapin sampai 3 kali. Ya hukum syar'i. Kenapa ibu main-main? Gak boleh main-main. Bapak-bapak juga gak boleh main-main nih. Darurat sekali baru diucapin kalimat itu. Betul-betul patokannya adalah pelanggaran agama. Kalau sudah pasangan kita bermaksiat kepada Allah dan kita ajak taubat gak mau, nah ini di sini boleh kita gunakan kalimat mulia itu. Kalau tidak ada pelanggaran agama, Bapak Ibu sekalian, hanya urusan dunia, kurangnya pendapatan, masih butuh pengaturan waktu, adaptasi, tradisi keluarga, anulah ya, apa namanya, mudahkanlah urusan dunia. Bagaimana bapak-bapak tinggal 30 tahun di rumah tangga orang tuanya dengan pola makan, cara berpakaian, cara ngomong, situasi keluarga ada. Ibu-ibu 20 tahun, 25 tahun tinggal di orang tuanya juga dengan pola makan, cara hidup. Berbeda ini. Tiba-tiba disatuin dalam satu rumah tangga. Apa mau tiba-tiba langsung hari pertama sudah cocok? Ada adaptasi. Ada adaptasi. Maka kita harus tahu masalah ini. Hati-hati, jangan main-main. Sampai kata ulama bagi bapak-bapak, kalau ada, saya pernah belajar fikih di tingkat 3 kuliah di kuliah dakwah di Madinah. Dosen saya dulu kebetulan wakil, kalau tidak salah beliau wakil hakim di pengadilan agama di Madinah. Beliau bilang, kalau ada seorang laki-laki, istrinya lagi naik di atas tangga, bercanda, dia bilang kalau kamu naik, lanjutin jalan kamu, saya ceraikan. Kalau kamu turun, saya ceraikan. Kalau si perempuan ini tidak mau diceraikan, dia harus turun dari tengah-tengah. Kena jatuh tuh tolaknya, walaupun bercanda, nggak boleh. Makanya ibu-ibu jangan sering, udah ceraikan saja saya, kita sudah nggak cocok. Akhirnya suaminya terpicu, ngucapin kalimat itu, nggak boleh. Bapak-bapak juga jangan menekan istrinya dengan selalu, kalau kau tidak mau ikut, saya akan ceraikan. Kalau urusan agama boleh, ingat ya, kalau sudah urusan agama hubungan sama Allah, cerai ini boleh dipakai. Tapi kalau urusan dunia, masalah makanan, baju, warna spray, gorden, tinggal di mana, dunia, nggak ada yang dibawa ke kuburan. Mau diapain tuh rumah yang, oh ini di Menteng, hebat, oh ini cuma di Rawamangun, saudara. Kita kalau naik pesawat yang di Menteng pun jadi kecil tuh, nggak kelihatan lagi. Apa yang mau diperebutkan? Kadang-kadang juga ini hal-hal mendasar yang harus kita fahamin ya. Hati-hati, syaitan selalu mengintai. Maka syaitan, kata ulama, lebih senang suami istri bercerai daripada terjadi pembunuhan di luar rumah, daripada orang riba. Padahal ini dosa-dosa berat semua nih. Tapi kalau cerai ini luar biasa. Luar biasa, si suami akan sakit kepalanya. Kalau cerai, istrinya akan sakit kepalanya. Hidup mereka jadi tidak tenang. Anak-anak jadi korban. Nggak ada orang cerai itu tiba-tiba bahagia. Ada. Omong kosong tuh kalau dia bilang saya bahagia, bohong, nggak bisa. Allah sudah satuin awalnya dalam kalimat akad. Kalau ada masalah-masalah yang dihadapin, selama bukan pelanggaran agama, toleransi, maafin. Nanti kita jelasin di pilar selanjutnya. Baik, pilar yang keenam, hati-hati tadi dengan syaitan, jangan iyakan. Semua bisikan buruk, tinggalkan. Pilar yang keenam adalah lapang dada, memaafkan dan meminta maaf. Islam mengajarkan kita Bapak Ibu sekalian yang benar memaafkan, yang salah minta maaf. Dan ingat, jangan nginapkan permasalahan. Tidak boleh nginap, nggak boleh nginap. Begitu ada masalah, duduk baik-baik. Maaf ya, kayaknya kok saya terganggu dengan ini nih. 1, 2, 3, 4, 5. Menurut kamu bagaimana? Istri sampaikan ke suaminya. Suaminya lagi ada masalah. Suami juga begitu. Duduk. Sebentar istriku. Ini terus terang saya terganggu secara kejiwaan. Ada masalah 1, 2, 3, 4, 5. Menurut kamu bagaimana jalan keluarnya? Diskusikan baik-baik.
bicarakan, clearkan pada saat itu. Yang salah wajib minta maaf. Ingat, kita pegawai di perusahaan Allah. Yang tidak mau memaafkan dihukum sama Allah tuh, nggak boleh, maafin, udahlah. Gitu kan? Juga yang salah tidak mau minta maaf ini dihukum juga, nggak boleh. Orang sudah minta maaf nggak mau dimaafin bagaimana? Sudahlah, gitu kan? Dan semua ada pahalanya, semua ada pahalanya. Bahkan dalam Islam Bapak Ibu sekalian kita dianjurkan memaafkan sebelum orang minta maaf. Misal gini, ada orang menggibah, mencoreng nama kita, atau memfitnah kita misalnya. Sakit hati? Ya sakit hati. Cobaan. Kalau tidak ada cobaan, dari mana kita dapat pahala sabar? Nggak ada pahala sabar. Oh cobaan saya berat, ya makin berat makin besar pahalanya. Kata Nabi SAW, inna idhamal ajr ma idhamal bala. Pahala yang diberikan oleh Allah bobotnya akan seberat cobaannya. Cobaan makin berat makin besar pahalanya. Bahkan cobaan ini Bapak Ibu sekalian ada dua manfaat besar yang banyak orang Islam tidak tahu. Padahal ini dalam agama mereka. Yang pertama, cobaan itu akan memaksa dia tanda kutip dekat dengan Tuhannya. Dan kita akan jauh dari kemaksiatan. Kita kalau lagi ada cobaan, ada penyakit, ada masalah, tidak ada peluang bagi syaitan untuk membuat kita berbuat dosa tuh. Diajak teman-teman ngumpul-ngumpul, buang-buang waktu, aduh lagi ada masalah, enggak deh nanti lain waktu. Dan kalau dia lagi ada masalah berdoa, ibadah sama Allah pasti khusyuk, enak tuh. Kalau dia berdoa nangis, kembali kepada Allah ya, dia kembali itu luar biasa, luar biasa. Dia akan rasakan kenikmatan doa. Bahkan kalau kita lagi ada masalah, kita berdoa sama Allah, bisa nangis, bisa curhat sama Allah, itu tidak bisa kita rasakan kenikmatannya itu kalau lagi tidak ada masalah. Semua orang menghadapi masalah, Nabi SAW menghadapi masalah, apalagi kita manusia biasa. Tapi cobaan ini datang untuk mendatangkan pahala sabar, gitu kan? Dan kita juga jadi tahu, ya dapat pengalaman dan banyak hal. Dan kita makin dekat dengan Allah SWT. Yang kedua, cobaan itu kalau datang teman-teman sekalian tujuannya untuk meninggikan derajat, mengampuni dosa. Kata Nabi SAW, seorang mukmin terus diuji di dirinya, di keluarganya, di hartanya, sampai dia dan keluarganya bertemu dengan Allah tidak tertinggal satupun dari dosanya, dibersihin dosanya. Cobaan-cobaan akan datang harian ini, itu, ini, hadapi pecahin, selesai, hadapi pecahin, sudah ada pahala. Dan kata ulama, cobaan yang jenis kedua ini ada derajat-derajat di surga yang orang tidak bisa jangkau, misalnya kecuali dengan 100 tahun sholat malam, 100 tahun puasa, 100 tahun haji, 100 tahun bakti dengan orang tua. Umurnya orang ini cuma 60, tapi karena keimanannya Allah mau dia sampai ke derajat itu. Bagaimana caranya? Diuji dengan penyakit 10 tahun, diuji buka usaha 3 kali bangkrut, mungkin nanti yang keempatnya baru dia bisa. Diuji orang tuanya yang cerewet, mertuanya, iparnya yang suka datang masalah, ujian, hadapi, suka duka kehidupan. Film itu tidak ada yang nonton kalau tidak ada penjahatnya, tidak ada cerita suka dukanya. Kalau datar aja nggak ada yang nonton, nggak laku filmnya. Riwayat kehidupan harus ada suka duka. Kita kalau kena hujan nih, lagi hujan-hujan begini basah, pengalaman basah tapi pengalaman. Ada kenikmatan tersendiri kalau dinikmatin tuh. Kalau bahasa saya itu nikmatin prosesnya. Proses dinikmatin. Lagi sakit nih, bangun pagi flu. Oh iya, sabar. Sabar itu terima takdir Allah, kemudian ikhtiar, gitu kan? Kita bangun flu, alhamdulillah. Allah masih uji saya. Mudah-mudahan jadi pengampunan dosa, peninggian derajat. Lalu ikhtiar minum obat. Sabar, nikmatin prosesnya. Karena kita biar ngerutu pun cobaannya ada ajalnya, pasti sampai selesai. Ada saatnya dia akan selesai. Jadi kita harus lapang dada menerima, termasuk sini menerima kekurangan pasangan. Tapi ingat, yang punya kekurangan tidak boleh tinggal dalam kekurangannya, berubah. Orang mukmin harus meningkat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nggak boleh vakum. Saya gini orangnya, kau terima silakan, tidak terima nggak usah. Nggak boleh dong. Itu bodoh namanya. Masa kalau dia kurang kemudian dia tidak mau berubah? Fair, terima. Oh iya baik, saya akan berubah. Bantu saya ya. Ayo sama-sama. Suami istri harus begitu. Enggak, kalau kamu nggak mau terima ya sudahlah.
Kadang-kadang suami tegur istrinya, cobalah kalau habis bangun sholat subuh, habis sholat subuh buat sarapan, aktivitas, jangan langsung tidur. Misal, baik, tangkap positif. Istrinya harus berpikir, oh iya ya, mungkin ada baiknya lah. Mungkin suami saya kena pergi kerja pagi. Kadang-kadang ada istri tidur, suaminya pergi kerja. Dia nggak tahu suaminya pergi sarapan, cuma pembantu yang siapin. Karena hanya mendahulukan tidur pagi. Untuk apa ini? Lalu suaminya bahasakan baik-baik. Terimalah, gitu kan? Baik, latihan. Kalau gitu bantu saya ya, gimana caranya? Mungkin kalau malam kita lebih cepat tidur ya. Baik, kalau mungkin saya masih ngantuk, maklumi ya, beberapa hari nanti saya berubah. Kan baik ya, menjadi lebih baik. Bahkan kata Ali radhiyallahu anhu, saya akan menjadi hamba sahaya, saya siap mengabdi dengan seseorang yang mengajarkan kepada saya satu huruf. Artinya saking pentingnya belajar untuk meningkatkan skill kita. Bodoh orang kalau selalu seperti yang lalu-lalu atau bahkan lebih buruk. Kita harus setiap hari meningkat, kualitasnya harus selalu naik dan kualitasnya harus dipaksa. Nah itu, harus bisa menerima masukan. Begitu pula misalnya istri lihat suaminya mungkin selama berumah tangga sama orang tuanya biasa main buang handuk sembarangan, berantakan sepatunya nggak teratur. Mungkin istri ini biasa rapi, suaminya begitu. Jangan langsung marah, berikan masukan. Ini sebenarnya mana yang lebih baik sih kalau berantakan begini dengan rapi? Kan lebih baik kalau rapi. Ya udah saya begini orangnya, terserah kamu kalau kau nggak mau. Apa fungsinya kau sebagai istri? Nggak boleh nih, nggak boleh. Oh iya ya, tangkap secara akal sehat. Oh iya benar. Baiklah, ingatin ya, kalau saya memang salah. Kan enak ya, kan enak kalau begitu. Nggak boleh mudah tersinggung nih. Ya. Ini tersinggung ini bahaya, senjata syaitan. Nggak boleh. Saya waktu pertama menikah, saya temukan istri saya mungkin kebiasaan untuk merapikan sesuatu masih kurang. Cara saya mendidik dia adalah, saya duduk kemudian saya ambil kertas, saya bilang sebentar, kamu duduk dulu. Saya ambil kertas, beberapa lembar kertas, saya serakin di lantai. Jadi cara bapak-bapak ini harus begitu, mendidik, tidak boleh marah-marah. Ambil kertas, saya serakin di lantai. Kemudian saya serakin di beberapa tempat. Terus saya bilang, kira-kira menurut kamu berantakan gak nih? Berantakan. Baik. Sekarang lihat ya, sederhana. Saya pungutin tuh kertas semuanya, saya satuin, saya taruh di atas meja. Hilang tuh tadi pemandangan berantakan. Bagus gak kelihatan? Bagus. Ini yang saya mau. Ini yang saya mau. Cuma ini saja, merapikan. Alhamdulillahnya dia faham. Gitu kan? Bisa kita berikan masukan. Tapi yang penting dua-duanya memang harus lapang dada nih. Jangan sampai si perempuan tidak mau diperbaiki atau si laki-laki tidak mau diperbaiki, ini bahaya. Ini kalau mau rumah tangganya bertahan ya, kita bicara masalah pilar mempertahankan rumah tangga. Insya Allah itu rumah tangganya abadi, insya Allah. Bukan cuma dunia, sampai di akhirat. Karena orang mukmin tahu kalau tidak cerai, mereka akan bersama di surga juga. Artinya abadi nih. Sekali akad maka akan sampai di sana. Ini penting. Ya. Jadi harus bisa lapang dada, memaafkan dan meminta maaf. Tentu banyak hadis-hadis ya yang berbunyi tentang masalah ini. Misalnya kalau ibu-ibu itu ada hadis Nabi SAW, wanita ahli surga, wanita yang kalau dia salah atau suaminya salah, dia akan datang memegang tangan suaminya lalu berkata, saya tidak bisa tidur kalau kau belum ridho. Saya tidak. Ini sabda Nabi ya, wahyu memandu ibu-ibu pakai cara ini. Ini tuntunan dari Allah, bukan dari saya. Wanita ahli surga, wanita yang kalau dia salah atau suaminya salah, dia datang memegang tangannya sambil mengatakan, saya nggak bisa tidur kalau kau tidak ridho. Ternyata ini secara zahir hadisnya, bisa saja ibu-ibu bilang, kok kesannya suami salah saya harus minta maaf ya. Ternyata ini tuntunan wahyu, laki-laki itu kalau ibu minta maaf sama dia, yang terjadi dia minta maaf. Dia akui kesalahannya. Itu karena dia pakai akal pikiran. Bapak-bapak sini coba kalau istrinya datang, maafin saya ya kalau saya punya salah. Padahal kita nih yang salah nih. Apa yang Anda akan lakukan? Oh ya saya yang salah, maafin saya. Laki-laki akan begitu. Itu tuntunan dalam agama, nggak mungkin salah wahyu. Karena ternyata laki-laki kalau mau disinggung, dipahami, diberikan paham harus begitu. Ada jiwa kepemimpinan. Gitu. Biasanya mereka tidak mau diguruin. Gitu. Karena ada sifat itu. Laki-laki juga begitu. Bagaimana Nabi SAW menghadapi para istri-istrinya? Ada masalah, sudah minta maaf, sudah selesai, sudah dimaafin sama Nabi SAW, nggak ada lagi diungkit-ungkit. Banyak kesalahan dilakukan oleh Aisyah, oleh Hafsah,
salah, minta maaf, Nabi maafin, udah selesai. Saya udah maafin. Dan Allah mengatakan wal afina 'anil nas wal qadimin al ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah SWT, wal qadimin al ghaidh, orang yang bisa meredam emosinya pada saat dia mampu melampiaskannya. Ini laki-laki nih, kita jadi suami, kita benar nih, istri kita salah. Kita bisa lampiaskan salah itu sebenarnya, marah. Tapi kita redam malah, namanya qadimin al ghaidh. Ghaidh itu emosi yang kita dalam kondisi benar. Ibu-ibu lagi benar nih, suaminya yang salah, tapi qadimin al ghaidh, meredam emosinya, nggak mau dilampiaskan, gitu kan? Allah memuji itu. Wal qadimin al ghaidha wal afina 'anil nas, lalu dia memaafkan orang-orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka dengan orang-orang yang berbuat baik. Ada sedikit kisah berhubungan dengan masalah ayat ini, tapi tidak berhubungan dengan rumah tangga. Seorang ulama tabi'in dulu, dia lagi duduk sama tamunya. Sementara itu ada satu budak, ya, budaknya yang biasa hidangkan makanan. Pada saat tamunya sudah duduk, budak ini lagi bawa marak, ya, kuah, sop atau apa marak ya, yang panas sekali. Tidak sengaja si budak ini mendidih ini, tidak sengaja budaknya kesentuh karpet, jatuh, tumpah semua marak di badan tuannya. Bayangin nih, kuah panas tumpah. Kalau agama yang menjadi landasan kita, Bapak Ibu sekalian, emosi terkontrol, ya. Semua pemasukan, pengeluaran, tatapan mata, ucapan yang diucapin, tangannya, semuanya itu terkontrol. Bayangin dalam kondisi tumpah sebadan kuah marak yang panas. Apa yang terjadi? Si budak ini tahu pasti tuannya akan marah, manusiawi. Lalu dia mengatakan, wahai Tuan, Allah berfirman, wal qadhiminal ghaidha, dan orang yang bisa meredam emosinya pada. Jadi ghaidh itu emosi yang meluap-luap dan dalam kondisi benar loh ya. Anak kita salah nih, kita bisa mukul dia, tapi kita redam. Pada saat itu justru kita bisa marah dengan pegawai atau pembantu kita, tapi kita redam, gitu kan? Lalu tuannya mengatakan dia redam, baiklah. Tiba-tiba dia tarik nafas dan mengatakan baiklah. Lalu tuan pembantu budak ini pintar, karena dia paham agama, dia juga bilang, karena dia tidak sengaja tadi, bukan sengaja nuang. Dia bilang lanjutan ayat Tuan, wal afina 'anin nas, dan orang yang suka memaafkan orang. Tuannya bilang afautu, saya sudah maafkan kamu. Lalu dilanjutkan kata budaknya, dan Allah berfirman, Tuhan, penutupan ayat, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah suka orang berbuat kebaikan. Kata tuannya, kau saya bebaskan dari keterbudakan. Bagaimana kalau ayat Al-Quran mengontrol seseorang? Luar biasa. Agama kalau dipegang teman-teman sekalian luar biasa. Dan Allah itu maha mengetahui, maha jeli, lembut, tahu semuanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, dia pasti lihat, pasti ada balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang berbuat seperti biji sawi keburukan, pasti dia lihat hukumannya. Memaafkan orang, kalau kita maafkan orang lain, sementara dia belum minta maaf sama kita, ada orang fitnah, ada orang ghibah, itu perintah agama. Orang yang awet muda, orang yang selalu lapang dada, Nabi SAW Bapak Ibu sekalian pada saat meninggal hanya 3 lembar rambut putihnya, umurnya 63 tahun. Dikatakan oleh Anas bin Malik, sahabat Nabi, pembantu Nabi, saya bekerja menjadi pembantu di rumah Nabi SAW 10 tahun, dari 9 tahun sampai 19 tahun, tidak pernah satu kali pun saya mendengarkan Nabi SAW berkata kasar kepada istri-istrinya atau pembantunya, nggak pernah. Ingatin, tapi nggak emosional, gitu kan. Sehingga Allah SWT berikan dia kelebihan yang luar biasa. Istrinya pun akhirnya jadi malu dengan Nabi SAW, karena orangnya tidak pernah marah, kecuali hukum Allah SWT dilanggar. Karena Aisyah berkata radhiyallahu anha dalam riwayat lain, riwayat Bukhari, Rasulullah SAW tidak pernah marah kalau berhubungan dengan haknya, hak pribadinya, duniawi, dimaafin sama dia, kecuali hukum Allah dilanggar. Kalau sudah hukum Allah lain, maka Nabi SAW berubah wajahnya menjadi merah karena dilanggar hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak boleh. Nabi SAW mengingatkan dengan sangat tegas kalau masalah ini. Tapi tetap juga Nabi menggunakan ketegasan, bukan kekerasan. Beda ya. Tegas itu ini boleh, ini nggak boleh. Jangan lakukan, ini lakukan. Keras itu mata melotot, kata-kata kasar, memukul, itu keras. Itu nggak ada dalam Islam. Tapi tegas boleh. Ini boleh, ini nggak boleh. Ini boleh, ini nggak boleh. Ini saya suka, ini saya nggak suka. Jadi jelas semuanya. Gitu ya.
Kalau ada orang berbuat buruk sama kita, fitnah, ghibah, kita sakit hati nih, baik, sabar, cobaan lagi datang. Dan yang diperintahkan dalam agama memaafkan orang itu, walaupun pahit, udah maafin. Perintah agama itu, maafin dulu. Terus anda bilang, enak benar Ustaz, dia ghibah saya, dia fitnah saya, kita maafin. Iya, maafin. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Dia enak sudah berbuat salah, nggak perlu khawatir. Allah akan menghukum seseorang selama dia belum memenuhi syaratnya. Apa syaratnya kalau orang buat salah? Hah? Minta maaf. Kalau kita maafkan sebelum dia minta maaf, kita dapat pahala, meredam hati kita dari penyakit-penyakit hati, kita bisa lega tidur, bisa lega makan, tapi dia tetap dihukum sama Allah kalau dia tidak minta maaf. Karena ada hukuman di situ. Kecuali dia minta maaf, nah itu lain. Makanya kita disuruh maafin. Sudahlah, legohon saja. Tenang aja, gitu kan? Maafin orang lain, maka akan tenang hidup itu. Gak ada makanan, ya sudahlah. Gak ada makanan. Saya pulang ke rumah, ada makanan? Gak ada, tadi gak masak. Bisa saya beliin di sebelah pada, beli aja gak apa-apa. Bawa sini, gak masak. Makanan. Mau ribut gara-gara tidak masak, sudahlah, maafin. Asal jangan juga istri ini setiap saat tidak masak juga, akhirnya suaminya mungkin mau cobain masakannya yang jadi masalah. Selama urusan dunia, toleransi saja, maafin, kan gitu. Tapi kalau urusan agama nggak boleh, nggak pakai jilbab, nggak tutup aurat, nggak sholat, nggak jalani kewajiban, nah ini lain.